Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, Samuel Daru atau Sadaru. Meskipun saya sendiri, tetapi saya harus melaksanakan tugas, yaitu menyampaikan info GBI Duta Kerajaan. Sebelumnya, saya mewakili Jemaat Tuhan untuk berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf atas pelayanan yang telah diberikan bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pengumuman GBI Duta Kerajaan. Yang pertama, doa puasa nasional BBI yang diadakan pada 12 April 2022 jam 10 pagi sampai jam 2 siang via Zoom. Ada doa puasa dan doa pagi prapaskah selama 3 hari jam setengah 6 pagi pada tanggal 12, 13, dan 14 di gereja. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung yang diadakan pagi dan sore pada tanggal 15 April. Ibadah ini disertai dengan perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah ini, diharapkan untuk mendaftar kepada saudara ini. Kemudian ada ibadah Paskah yang diadakan pagi dan sore pada tanggal 17 April 2022. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah ini, harap mendaftar kepada saudara Kevin. Baptisan air yang diadakan 17 April jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin dibaptis, dapat mendaftar kepada saudari Della. Selanjutnya, Super Kids Zania yang diadakan pada tanggal 22 April jam setengah 4 di gereja. Ayo adik-adik segera daftar ke Kavandi. Rumah belajar yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 2 siang sampai jam 5 sore. Yang terakhir, tersedia renungan harian di Warta yang akan dibagikan setiap hari Minggu. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan tutur kata atau lain sebagainya. Saya Sadaru pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Senang rasanya bisa kumpul lagi ya tempat ini. Semua karena Tuhan, amin. Karena hadirat Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita ada di sini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama sepanjang hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersatu kembali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, amin Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Mari kita rasakan hadirat Tuhan tempat ini. Kita alami lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini. Yes, amin Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin Yesus.
besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Tak terselami Tuhan bagiku, sungguh indah. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Kemanakah aku dapat jauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat, yes. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terselami bagiku, sungguh indah. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan,
Sekali lagi kita nyanyikan dengan kuat, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, ya Yesus, ini kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan, ya Yesus. Tak terselani bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah, ya Yesus. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan Tuhan hidup dekat dengan kita. Kita rasakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Betapa indahnya Tuhan, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar Tuhan. Kamu Tuhan pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Betapa indahnya Tuhan karunia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu pada kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan senang ketika kalian menyembah. Itu Bapak Ibu Saudara menyembah. Ya Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Ya Yesus Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau memeluk kami Tuhan, Kau memegang tangan kami Tuhan. Ya Yesus, oh beautiful Jesus. Amin. Oh Yesus Tuhan. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, ya Yesus. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Ini kami Yesus. Sungguh indah Yesus kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus, amin. Ini kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Oh, amin. Ya. Ini saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
kebanggaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita, amin. Ya Yesus, amin Tuhan, amin. Haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Amin Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Menerima berkat-Mu lebih lagi Tuhan, menerima anugerah-Mu lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu tercurah akan kita Tuhan. Siapkan hati kita Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, amin Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Allah itu baik. Lagi ya Bapak Saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan Tuhan. Padaku kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bersama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Yes, amin Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekarang dan selamanya, ajaiblah Tuhan. Dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan bareng-bareng, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama ya, amin. Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana Bapak Ibu Saudara? Untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Yuk, jempolnya boleh diangkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik. Yes, amin Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya.
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya. Amin Yesus. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tak terbatas Tuhan. Ya Yesus, betapa besar kuasa-Mu Tuhan, betapa hebat kekuatan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Ketika kami dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau ada Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan di padang rumput yang hijau Tuhan. Engkau Tuhan yang tak terbatas Tuhan. Ya Yesus, amin Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan bersama-sama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Ya Yesus, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Tak selami aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu tiada batas. Amin. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Amin Tuhan. Ya Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan semua. Ya Yesus, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami
sungguh tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak selalu. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ya benar Tuhan, Engkau tak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu tepat waktu Tuhan mengatasi setiap masalah problematika kami. Amin Tuhan, Kau Tuhan yang gak terbatas Tuhan. Kau selalu hadir Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap jalan kami Kau selalu tuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, mari kita tinggikan nama-Mu, kita serukan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau kami ada di sini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Segala pujian dan hormat Tuhan. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangun di sini. Kita sambut Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas.
Mari dengan hati dan jiwa yang tertuju kepada Tuhan Yesus. 1-2 menit ini mari kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan kita. Dari hatimu biar lahir sebuah kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Memang tidak semua bisa kita lakukan, tapi paling tidak ada hal yang itu bisa menyenangkan Tuhan. Mari 1-2 menit ini berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau layak terima pujian. Kami agungkan, kami beri puji, kami beri hormat. Kami berikan segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Raya masyarakat, Bintara Maya Syarabu Yarakayamo. Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Katakan, ungkapkan ini dari hati yang mengasihi Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Haleluya. Biar ini menjadi ungkapan kita, Bapak Saudara, pagi hari ini di rumah Tuhan, bahwa hanya Yesus yang memikat hati kita. Hanya Yesus yang membuat hati kita teduh tenang. Hanya Yesus yang memberikan jaminan untuk masa depan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh bertemu minggu ini lagi di rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih, sebuah anugerah yang luar biasa yang kau berikan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tundukkan hati dan roh kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Tolong hamba-Mu, biar bukan tukar dan gagah hamba-Mu. Biar pengurapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, yang siap diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, masih ngalami Tuhan Yesus dahsyat? Yang ngalami Yesus dahsyat boleh lambaikan tangan. Wow, keren saudara ya. Yesus tetap memikat hati kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Pendeta Hensan, dan Ibu dan semua pengurus yang hari ini
diberikan kesempatan saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saudara yang kenal berapa kali saya kesini melayani. Saya dari Pati, saya dengan istri. Harusnya anak-anak kepingin ikut, tapi karena Senin besok masih ada kuliah, masih harus masuk onsite. Salam aja Pak, dan yang kecil seusia dengan Han-Han ya. Salam buat Han-Han Pak. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini saya mau bagikan tentang, mari silakan percaya Tuhan bekerja. Amin. Percaya Tuhan bekerja. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Ya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita nggak terlihat. Seringkali membuat kita ngeri-ngeri sedap ya. Tapi lihat akhirnya, jangan lihat depannya. Ngeri tapi sedap gitu ya. Bukan sedap-sedap ngeri ya. Seringkali yang kita alami membuat kita Tuhan kok gini lagi. Tuhan kok ngalami lagi. Tuhan kok masalah lagi. Tuhan kok pergumulan lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam segala situasi. Amin. Tuhan pakai semua situasi untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Percaya? Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Satu saya yakin ayat ini tidak asing lagi buat kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti dari kuasa yang bekerja di dalam, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ingat betul ayat ini menjadi ayat ayat yang ketika saya baru bertobat Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan setelah saya bertobat, sekarang membaca Alkitab harian saya temukan ayat ini. Sebuah bayangan dalam pikiran saya, wow, Tuhan itu melakukan ya. Atau apa Bapak Ibu pikirkan dengan ayat ini? Ya, sebuah jaminan doa. Oh ya, apalagi Bapak Ibu Saudara? Saya hari itu sedang minta sama Tuhan itu sepeda motor. Ya, saya sedang minta sama Tuhan sepeda motor. Dan pikiran saya, ya second aja, tidak apa-apa Tuhan. Tapi hati kecil, ayat ini ngomong, siapa tahu Tuhan melakukan jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang aku doakan. Mintanya second, dikasihnya baru. Wah, gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Wah, saya klaim ayat ini bagus. Saya klaim ayat ini. Wow, puji Tuhan. Yang datang second bagus. Loh, kok gini ya? Terus di mana ini? Salahnya di mana? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Gimana ya? Saya mencoba, ayat ini muncul lagi Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu. Lalu saya mencoba merenungkan lagi ayat ini. Saya coba baca Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini, kalau ayat ini tidak dipahami secara pas sesuai dengan konteksnya, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak akan bisa seperti saya. Kok enggak terjadi ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ayat ini adalah tulisan dari Rasul Paulus ketika di penjara. Di dalam doanya, di ayat-ayat yang di atasnya, ayat 14 sampai 19, Bapak Ibu Saudara, ini rangkaian kebenaran di dalam doa Paulus yang disampaikan oleh jemaat di Efesus. Ya. Ada 4 hal yang mau bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara. 2 yang pertama di ibadah pagi, nanti 2 lagi yang ibadah sore Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saya mau tunjukkan ini dulu Bapak Ibu Saudara.
tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus waktu dia di penjara, karena jemaat di Efesus, warga Efesus itu termasuk orang-orang yang menyembah dewa-dewa dan juga menyembah kaisar. Salah satu dewanya adalah Dewi Artemis. Dewa-dewanya macam-macam, salah satu dewanya namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis itu dewi kesuburan, dewa kesuburan. Yang mereka percayai bahwa ketika mereka menyembah Dewi Artemis itu, mereka semua yang mereka lakukan itu berhasil. Karena dewa ini dewi kesuburan, dewa kesuburan, Dewi Artemis gitu ya. Wah, mereka percaya hal itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan sebuah tulisan atau suratnya di dalam doanya sambil memberikan sebuah kebenaran kepada jemaat di Efesus supaya mereka semakin kuat di dalam Yesus. Yang pertama adalah di dalam dia, di dalam kita anak-anak Tuhan ada Roh Kudus. Amin. Paulus di penjara. Paulus tidak hadir, tidak bisa ada bersama-sama dengan mereka. Iya. Hari itu dekat dengan zamannya Yesus, masih enggak terlalu jauh dengan zamannya Yesus hidup. Ada beberapa orang yang mengatakan, enak ya waktu zaman itu ya, ada Yesus di sana. Yesus bisa melakukan mujizat, beri makan 5.000 orang. Yesus buat yang mati bangkit, yang lumpuh jalan, yang buta melihat. Sekarang nama Tuhan kebalik semua. Yang buta mendengar, yang tuli melihat, yang lumpuh masih bisa ngomong. Itu gak mujizat ya berdoa gitu. Mereka melihat enak zaman itu. Sebabnya Rasul Paulus katakan begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, lihat, ada kekayaan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupanmu melalui satu pribadi namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita sekalipun tidak terlihat. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diutus Bapa dalam kita. Sebabnya Yesus katakan begini, lebih baik aku kembali kepada Bapa. Karena apa? Kalau aku nggak kembali kepada Bapa, penghibur itu nggak datang. Penolong itu nggak datang. Kalau penolong itu datang, nah, Bapak Saudara, dia akan melakukan banyak hal. Dia akan menolong. Nanti saya tunjukkan beberapa karya Roh Kudus. Tapi yang pertama, saya ingin bagikan kepada Bapak Saudara seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ingatlah bahwa ada Allah di dalam kita. Amin. Sebabnya Bapak Saudara melibatkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Poin pertama saya ini, melibatkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Iya. Memang kita nggak lihat Roh Kudus, memang kita nggak lihat pribadinya, nggak terlihat Bapak Saudara. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya. Di mana? Di dalam batinmu. Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kita 24 jam. 7/24. 7 hari 24 jam, 7 hari seminggu 24 jam. Dia ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mungkin Bapak Ibu pernah ingat gak? Saya pernah kesaksian ada seorang ibu, sudah almarhum Ibu Haryoko. Waktu lalu kesaksian saya dia kakinya yang pangkal pahanya jatuh lalu pangkal pahanya melesat, orang Pati bilang ya. Saya masih ingat kesaksian itu. Dia bilang kepada saya, Pak, saya kok denger ya Pak, kayaknya Tuhan, tapi kok kayak suara saya dewe ya Pak. Waktu dia sedang jatuh, dia sedang gak bisa apa-apa. Dia bilang gini, kowe kudu sabar lan nrimo. Maksudnya gimana Bu? Ibu itu bisa menjelaskan, saya lupa penjelasannya. Tapi secara detail dia bisa menjelaskan, sudah tua, umur 80 tahun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Dalam keadaan dia begini, Tuhan, aku kok jatuh. Wis tua kok jatuh. Dia ingat dulu masih mudanya dia ikut almarhum papa mertua saya kalau pelayanan kemana, ada acara pas dia selalu ikut. Tapi tua-tua kok saya jatuh gitu ya. Lalu Roh Kudus, dia bilang gini, ada suara ngomong ke hati saya Pak. Enggak ngomong secara audible, dalam hati saya. Kowe kudu sabar lan nerimo.
Sabar limu piye gitu orang mati. Wah dijelaskan, saya lupa penjelasannya. Tapi penjelasannya itu sangat alkitabiah. Roh Kudus menuntun dia. Lalu saya tanya lagi, terus ibu gimana? Saya tenang Pak. Hati saya sejahtera. Saya bisa bersyukur Pak. Saya tetap bisa menyembah Tuhan Pak. Setiap pagi saya nyanyi, saya setel radio Pak. Saya tidak pernah tinggalkan radio, ada radionya sebelah di Pati ada radio rohani. Saya tidak pernah tinggalkan radio ini, saya dengarkan firman Tuhan Pak. Tuhan baik ya Pak ya. Loh, saya semaput Pak Bicara. Yuno semaput, saya pingsan. Orang Surabaya bilang ya, edan nih wong iki. Mangan apa ibu iki? Nangkep ya Bu saya. Dalam situasi yang dia dalam keadaan yang sakit, nggak bisa apa-apa. Saya pernah ceritakan loh, bagaimana dia harus pakai pampers, dia BAB, dia hanya sehari dirawat 2 kali oleh anaknya. Kalau BAB-nya tengah malam dia harus tunggu pagi, dan seterusnya. Kalau BAB-nya siang dia tunggu sore gitu kan. Hari hanya 2 kali, anaknya bukan anak Tuhan, dan sempat dimarahi kalau dia manggil-manggil. Situasi yang tidak menyenangkan. Tapi hari itu dia tahu bahwa ada Roh Kudus yang bersama dengan dia. Ada Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Enggak ada jawaban spontan yang membuat dia langsung jalan. Enggak. Enggak ada sebuah jawaban bahwa dia langsung bisa berdiri. Enggak. Kurang lebih 1 tahun kalau enggak salah. Dia baru mengalami mujizat dan dia bisa jalan. Dia cuma minta, Tuhan aku pengen yang buri dewe. Maaf ya, pengen iso BAB dewe. Dan akhirnya dia jalan. Bagus saya kasih itu. Ya, tapi hari itu dia tahu ada satu pribadi yang tidak tinggalkan dia. Namanya Roh Kudus. Amin. Amin. Rasul Paulus dan tegaskan kepada jemaat di Efesus. Hei jemaat, engkau boleh lihat orang itu makmur. Engkau boleh lihat temanmu itu sukses. Engkau boleh lihat itu tetanggamu itu sehat-sehat. Engkau boleh lihat orang itu anaknya hebat-hebat. Engkau boleh lihat mereka itu luar biasa. Karena mereka menyembah Dewi Artemis. Tapi dengar ini, jangan kecut, jangan takut. Karena ada Roh Kudus yang diutus Allah. Dan dia ada di dalam batinmu untuk menuntun kehidupanmu. Amin. Yes, saudara kasih. Ini peran Roh Kudus bagi orang percaya. Menginsafkan dunia, mengerjakan pembaharuan, menjadi penolong, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Apalagi memberikan, saya keluarkan semua aja ya. Terlalu kecil ya. Mungkin masih banyak hal nanti yang lainnya. Yang mungkin berikutnya beberapa bulan depan ini kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih ya, lalu pencurahan Roh Kudus ya. Bapak saudara, Roh Kudus melakukan untuk berdoa aja kita ditolong. Pernah nggak Bapak Ibu stres, sangat stresnya nggak bisa ngomong. Saya cuma nangis saya Bapak saudara. Waktu punya masalah aja nangis, mau ngomong apa nggak ngerti. Kalau Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kita katakan berkata dalam bahasa roh itu membangun roh kita. Ya, itu membangun roh kita. Karya Roh Kudus bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sadarkah bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Setiap saat, setiap waktu, dalam setiap situasi. Amin. Mempercayai eksistensi Roh Kudus bukan hanya dengan melihat manifestasinya saja. Apa sih tandanya Roh Kudus ada bersama dengan kita? Oh, waktu kita di gereja Pak, waktu menyembah mulai bergetar Pak, wah Roh Kudus. Apakah itu? Apakah mulai saya berkata-kata dalam bahasa roh, itu berarti ada Roh Kudus. Terus kalau nggak ngomong bahasa roh, nggak ada Roh Kudus. Apa tandanya? Bisa dikasih Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita.
eksistensinya itu kita akan rasakan ketika kita mulai taat kepada dia. Amin. Taat kepada tuntunannya. Halo. Ketika Bapak Ibu di kerjaan, sumpek, aduh sumpek piye caranya. Ada Roh Kudus yang mampu menuntun kita. Amin. Dia memberikan hikmat tadi ya. Itu peran Roh Kudus itu. Wah, apa? Menginsafkan dunia, mengerjakan pembaharuan, menjadi penolong, memimpin kita dalam seluruh kebenaran, memberikan pengertian-pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Yang tadi itu yang saya contohkan yang Bu Haryoko almarhum itu. Kowe kudu sabar lan nrimo. Sabar piye Tuhan? Sabar gini. Wow. Nerimo piye? Nerimo macam-macam, Bu. Jelas banget. Yang saya ingat pasti gitu. Ibu rasakan gimana waktu dengar suara itu? Sejahtera, Pak. Adem ning ati. Tapi yuk mikir, tapi kok loro. Nangkep ya? Nangkep Ibu ya? Roh Kudus sedang menenangkan hati dan pikiran kita dengan tuntunannya. Sekalipun situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Amin. Ya, Bapak Saudara, haleluya. Ya. Nah, sekali lagi, mempercayai eksistensi Roh Kudus bukan hanya melihat tanda-tanda ajaib atau manifestasinya, tetapi lebih kepada ketaatan terhadap tuntunannya. Haleluya. Amin, Bapak Saudara. Itu yang pertama. Ya, saya harap Bapak Saudara hari ini kebuka bahwa saudara nggak sendirian dalam situasi yang tidak enak. Ketika dikhianati, kamu nggak sendirian, ada Roh Kudus. Dia bicara ngomong tuh kayak suara kita, kayak kita ngomong dewe gitu saudara. Ya aneh kalau Roh Kudus bicaranya pakai suara lain. Percayalah Yusuf, Tuhan, aku besertamu. Kalau kalian ngomong gitu piye? Sopo sih ngomong gitu? Jengkirat, jengkirat. Itu waktu dengar Tuhan ini gimana masalahku? Lalu dengar suara, percayalah bahwa aku bersama denganmu. Wah, enggak sih dong berdoa Melayu Bapak Saudara. Ono sopo ning ngene. Tapi seperti suara kita sendiri ngomong. Jangan takut. Aku ada sama kamu. Ojo wedi. Wis toh, percaya bae. Kadang jawabannya itu tidak seperti yang kita harapkan. Wis toh, percaya aja. Wis toh, percaya aja. Wah, kadang gitu Bapak Saudara. Tapi saya percaya itu tuntunan Roh Kudus buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang yang kedua. Saya akan lebih banyak jauh di sini. Nah, yang kedua, doa Paulus yang kedua atau kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dalam doanya, yang kedua adalah sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saya berikan warna merah sengaja, sehingga oleh imanmu apa? Usahamu jadi lancar. Betul? Sehingga oleh imanmu kamu semakin sehat. Sehingga oleh imanmu anakmu dapat jodoh. Enggak salah Bapak Saudara. Tapi penekanan Paulus bukan di itu. Bukan di hasil. Lihat ini. Penekanan Paulus itu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Amin. Bapak Ibu mungkin pertama kali kenal Tuhan, panggilan pertama Bapak Saudara mungkin dengan sebuah harapan-harapan. Bukan berarti Tuhan mau memberikan harapan palsu ya. Tidak salah memang. Bapak Ibu dipanggil Tuhan dari sakit lalu sembuh, ada yang ngalami gitu. Dari hancur lalu dipulihkan, ada. Tapi tujuan utama membangun iman, tema tahunan ini Pak, bagaimana? Great faith. Bagaimana iman kita yang benar ini dibangun sehingga kita punya iman yang besar, Bapak Saudara. Ya. Menurut saya iman itu seperti alat, tools, sarana atau fasilitas privilege kita khusus
untuk kita yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berikan iman. Saya seringkali ajarkan iman kepada jemaat saya. Iman kita ini bukan iman yang ecek-ecek ya. Tahu ecek-ecek maksud saya? Iman kita ini bukan iman murahan. Iman kita nggak ada hubungannya sama kebersihan. Iman adalah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nggak ada hubungannya. Bukan itu. Tapi iman kita ini adalah iman Kristus diam di dalam kita. Oke, saya akan tunjukkan aja Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya tidak tuliskan ayatnya di sini, mungkin bisa dibantu saja. Tentang Lazarus. Ya. Yohanes 11, kita baca ayat 6, 14, 15 dan 60 sampai 40 dan 42. Yang bisa buka Alkitab sendiri silahkan. Yohanes pasal yang ke-11. Ini ayat 1 sampai ayat yang ke 44 ini kisah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang ke-6. Kalau mungkin di sini bisa dibantu dikeluarkan ayatnya boleh. Kalau enggak Bapak bisa buka dari kitab Bapak bisa masing-masing. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang sebelumnya bilang gini, ada ngasih kabar, Maria dan Marta keluarganya ngutus orang untuk ketemu dengan Yesus. Guru, murid yang engkau kasihi loh ya, yang dikasihi, sayangi, sedang sakit, hampir mati. Kalau bahasa sekarang, guru ini sedang kritis, udah masuk ICU. Udah nggak sadar, kesadarannya sudah turun jadi 8, mungkin ya jadi berapa saya nggak tahu, lupa saya berapa kesadaran orang itu. Udah turun, guru, saturasinya sudah 60. Wah, siap-siap wis, siap-siap. Saturasi 60 itu sudah bahaya. Saturasi oksigen udah 60. Guru, tolong, ini sudah ngap-ngap karena COVID-nya, mungkin gitu ya. Guru, tolong guru. Tapi Yesus bilang apa? Ia sengaja, nggak segera ditolong. Dengar ini baik-baik bagus. Mungkin tanda kutip ya, agak ekstrim ini. Tuhan sengaja memberikan masalah dalam hidup kita. Mengizinkan masalah hidup kita, ya. Tuhan sengaja. Tapi kesengajaan Tuhan itu bukan karena Tuhan cuek, bukan karena Tuhan tidak senang sama kita, bukan karena Tuhan tebang pilih. Buktinya orang yang dikasihi saja ketika sakit dia sengaja tinggal. Oke, saya belum selesai. Ya. Lihat, lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-14 sampai 15. Karena Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Sebelumnya katakan kepada murid-muridnya, Lazarus tidur. Oh iya, ada tidur ya berarti mau bangun lagi. Yesus ngomong Lazarus ini mati. Loh, Yesus tahu loh, dia sengaja dan Lazarus bakal akan mati. Yesus tahu. Ya, ayat 15. Ini dengar ini baik-baik. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya, kata supaya itu punya tujuan. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi, biar Lazarus mati, Ben mati, gitu ya. Lazarus nanti sampai mati, iya biar Lazarus biar mati. Kalau bahasa gitu kan, Lazarus biar mati, kan gitu. Yesus tahu bahwa Lazarus akan mati, iya biar dia mati. Lihat, cek kejeme ya. Kok gak enak ya ikut Tuhan ya. Sebentar, belum selesai. Supaya, itu dikatakan apa? Kamu dapat belajar percaya. Amin. Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Penekanan di mana? Supaya engkau percaya. Ayat yang ke-42. Lalu Yesus berdoa di depan makamnya. Makamnya itu bukan dari kayak kita gini ya, tapi dari gua, lalu batunya bisa digulingkan. Depan makam Yesus berdoa. Udah 4 hari mati.
Silakan selidiki kalau 4 hari mati itu tubuh manusia seperti apa. Pasti udah busuk. Yesus berdoa gini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya Lazarus bangkit. Betul? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bapak saudara kasih Tuhan, dengar ini Bapak. Saingannya Yesus di dunia banyak. Kekayaan jadi saingannya Tuhan Yesus. Uang jadi saingannya Yesus. Betul ya? Uang jadi saingannya Yesus. Emangnya kalau sudah kepepet ini untuk waktunya bayar uang kuliah anak ini emangnya pakai Yesus Pak bayarnya? Hanya tulis kata nama Yesus kasih ke kampus lunas gitu. Pakai duit Pak, pakai duit. Ya. Hati kita harus condong kepada Yesus. Paulus katakan begini, ingat ya, jemaat di Efesus ya. Saya membayangkan yang tidak sekompleks, yang tidak secanggih kita. Mereka sangat hidup masih sederhana ya. Mereka nyari gini, kok orang itu enak ya, kok orang itu sukses ya. Makanya Paulus katakan, supaya oleh iman kita bukan jawaban untuk doa kita. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau hanya cuma jadi kaya, tidak perlu Yesus, tidak perlu iman, cukup kerja keras. Betul? Kerja keras jadi kaya. Yang muda-muda kalau mau sukses, mau kaya gampang. Cari pacar, anaknya orang kaya. Bahkan sampai menikah, jadi sugih. Nangkep ya? Kalau mau sehat, minum vitamin ke dokter. Salah enggak salah. Tapi dengar ini, Yesus harus jadi yang utama dalam hidup kita. Karena dia memberikan jaminan. Anggap ya, ketika Lazarus mati, bukan kebangkitan Lazarusnya yang akan membuat tujuannya Yesus begini. Wah biar supaya kali bangkit, wah heboh gitu. Kita baca, supaya kamu belajar percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Nangkap ya Bapak ya? Bukan hasilnya. Kekristenan kita ini bukan menjamin kita untuk jadi kaya raya. Halo? Tidak menjamin kita untuk kita sukses. Itu harapan kita. Iya, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Boleh kita berharap. Tapi dengar ini baik-baik. Yesus harus jadi yang utama. Amin. Kita nggak bisa jual beli sama Yesus dong. Kalau Tuhan berkati aku tak ikut Tuhan. Itu jual beli. Nggak bisa. Maria Marta nangis, Guru. Kalau kau di sini, saudaraku nggak mati, Guru. 4 hari. Saya mau berikan ini satu lagi. Untuk menjawab tadi pujian tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Saya suruh kebalik. Kalau Bapak Ibu minta pertolongan Tuhan, mintalah, jangan takut. Bahkan pertolongan Tuhan itu terlambat buat kita. Tenang nih Pak. Pertolongan Tuhan itu seringkali terlambat. Tuh. Ayat ini ya, coba lihat. Ayat yang ke 21. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau saya mau beli singkatkan katanya apa ini? Kalimat sederhananya. Tuhan, telat.
Setuju? Tuhan telat. Loh katanya Tuhan tolong, lah kok telat? Dengar ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan pertolongannya terlambat? Supaya kita nggak fokus hanya kepada jawaban doa kita. Tapi kita fokus kepada Tuhan yang memberi jauh lebih baik. Jauh. Nanti di berikutnya, slide berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, haleluya. Satu kali ketika anak saya yang pertama masih kuliah, dia telepon saya, "Pak, aku tabrakan, Pak." "Loh, tabrakan gimana?" Aku enggak apa-apa. Sing tak tabrak, Pak. Apa? Sepeda waktu jalannya itu di Wiyung itu sebelahnya tengah-tengah itu sungai. Sepeda motornya masuk kali, Pak. Hah? Sama motor ditabrak itu masuk kali. Terus piye? Ini lupa masalahnya. Orangnya masuk rumah sakit. Ternyata 4 rusuk di belakangnya sudah orangnya usia sudah 50-an. 4 rusuk di belakangnya retak. Terus keponakan saya, beberapa hari kemudian ponakan saya telepon. Manggil saya, "Ngkuku, lu mesti nyiapno uang captiau 10 juta. Buat apa? Dokter bilang begini, dikasih obat 4 hari ke depan. Kalau 4 hari ke depan tidak sembuh, tulangnya memang tidak bisa nyambung, berarti harus operasi. Harus deposit 10 juta. Deposit 10 juta, 4 hari, begitu depositnya dikerjakan. Kalau tidak ada duit, ya nggak dikerjakan. No. Nah, terus siapa? Ya empu. Waduh, enak ini ya. Waduh, iya. Ya siap gitu ya, siap no ya 10 juta ya. Enak ngomong ya, siap no 10 juta, enak ngomong. Wah, saya bingung. Saya sampai enggak ada, kita enggak punya tabungan sampai sebesar itu. Ya saya sembahyang, kita berdoa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Puji Tuhan, hari keempat, ponak saya telepon lagi. Ya apa ono? Enggak ono. Sini Ustaz, enggak ono. Duit dari mana? Mau jual apa? Jual sepeda motor lah, naik apa lingku kemana-mana? Enggak bisa. Terus siapa 10 juta ini? Saya cuma taruh dalam satu hal gini. Tadi yo, Roh Kudus tahu. On balik wis, suruh ke rumah sakit. Suruh ke rumah sakit. Cuma itu aja, suruh ke rumah sakit. Ya saya menerjemahkan sendiri. Wis gini aja, lu pergi rumah sakit, ngomong sama orang, sama suster apa sama perawati, pokoknya ngomong sama orang rumah sakit. Duitnya belum ada. Loh, lah terus siapa? Wis ngomong gitu aja. Loh, mateng loh, aku lah mesti ngomong dewe. Ya lu sih ngomong. Wis ah. Lah terus siapa? Yang ada duit ya apa? Bisa, gak apa-apa. Gak ada duit. Ya. Akhirnya ponang saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia ngomong. Ya gimana Pak? Ya ini loh, pasien ini yang kecelakaan. Ini yang nabrak ini om saya ini masih belum ada uangnya. Dia cerita sama saya. Setelah telepon dia cerita tuh. Aku ngomong gitu itu gak enak yo. Waduh rasanya itu kayak apa di sini terus. Wah wis raiku sak tutupi wis rai gedek wis babano wis yo isin yo wedi yo piye gitu. You know rai gedek gitu ya. Wah wis bingung malu gitu kan ngomong gitu. Ya wis lah mbok suruh ya sudah manut ae, melok ae lah. Malu ngomong dia. Setelah dia ngomong gitu. Om saya masih belum punya uang 10 juta ini gimana ya? Suster enteng. Oh enggak apa-apa, sudah kok. Sama bosnya ini sudah dikasih 10 juta dulu kok. Ponakan saya ngerjain saya. Dia telepon balik, wah aku gak enak rai gedek. Terus siapa? Lah ya apa lagi? 10 juta enggak ada kok. Terus siapa? Ya wis aku ngomong. Terus siapa? Terus siapa ya apa tok ae lu tuh ngomong gitu. Saya kan ya bingung tuh. Aduh Tuhan, terlambat wis tak ono duit. Sudah hari deadline udah ada, enggak ada uang. Enggak ada uang. Lu tau gak susah ngomong apa? Ngomong apa? Wis ono, wis dibayar ambek bos. Waduh lemes ya. Wow. Haleluya. Terlambat? Iya. Buat saya terlambat. Yang saya mau 10 juta cash ada. Mbuh piye carane? Tahu-tahu ada orang transfer di rekening, Tuhan. Biar ada orang transfer di rekening 10 juta. Kalau Tuhan bisa diprediksi, dia bukan Tuhan. Halo?
Maunya kita kan kayak gitu kan? Wah Tuhan, seandainya Tuhan ya, lihat Tuhan tuntun saya, kerjaan saya kayak gini. Wah harusnya hari ini saya dapat order besar nih. Wah harusnya Tuhan ya, kalau Tuhan itu bisa dituntun, bisa kita prediksi, bisa kita tebak, itu bukan Tuhan namanya. Halo? Amin. Supaya kamu belajar percaya bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Amin. Yes, bisa. Wow. Tutup telepon saya, nangis Tuhan, Engkau ajaib. Hebatnya lagi gini Bapak Saudara, bukan cuma itu. Hari ke-6 ponakan saya ditelepon oleh rumah sakit, suruh ke sana. Kan saya masih tanggungan nih. Kalau operasi beneran kan paling enggak 10 juta. Operasinya berapa kan enggak tahu nih. Iya kan? Saya kan masih nanggung ini. Rumah sakit tanggung jawab saya kok. Doa ya, doa kencang Bapak Saudara. Bukan lego, legonya saya masih lego sidik. Legonya sidik masih Bapak Saudara. Ini gimana ini? Hari ke-6 ponakan saya dipanggil ke rumah sakit, ditelepon. Terus dia telepon saya. Weh puji Tuhan. Apa? Emang Tuhan luar ajaib ya. Tuhan itu luar biasa ya. Ya apa? Enggak sudah operasi, sembuh. Obatnya itu bisa nyambung sendiri rusuknya. Wah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Saudara. Yes, haleluya. Wow. Siapa yang kerjakan? Tuhan. Apakah obat? Mungkin. Tapi saya lebih mempercayai begini. Hei, Tuhan lebih berkuasa melakukannya itu. Amin. Karena obat diminum enggak tahu toh reaksinya bagaimana. Bagiannya Tuhan. Makanya Tuhan masih bekerja. Amin. Percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Saya mau tunjukkan nih Bapak Saudara. Ibrani 11, coba lihat ini. Kalau Bapak Ibu masih ngekeh bilang begini. Tapi aku beriman Pak. Imanku sama Tuhan itu mencukupi kebutuhanku. Karena Bapak Ibu Saudara mungkin sedang kekurangan. Aku percaya Pak. Imanku dengan Tuhan pasti memberikan aku kesehatan. Karena Bapak Ibu masih sakit. Tidak salah. Tapi saya menunjukkan. Ibrani pasal 11 ini bicara soal iman. Ya. Iman adalah dasar. Perhatikan, lihat kaca pasal 11 ya. Saya nggak buka semua Bapak Ibu Saudara. Habel telah, Henok ia berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Bapak bisa lihat semua. Nuh dengan taat. Abraham taat lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu berikutnya lain, Abraham, karena iman Abraham, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan Ishak. Karena iman, ini bicara soal iman loh Bapak Saudara, semua ini. Iman adalah dasar dari kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Anggapan kita apa pertama kali? Tuhan, aku berdoa, seperti contoh saya tadi ya, 10 juta itu ya. Tuhan aku berdoa, percayalah Tuhan masih sediakan 10 juta. Ternyata enggak cuma itu. Bukan dasar iman yang itu bagian, tapi yang kebenaran ini Bapak Saudara. Lihat ya. Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab dan dan sebagainya. Karena iman orang-orang sebutkan. Nah, saya mau baca ayat 32 sampai 40. Ibrani 11. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku telah kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi-nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran. Lihat, menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Buat ajaib tuh. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Hebat yuk. Wah, karena iman mereka buat semua hal. 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Wah, mengalami mujizat ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Karena iman mereka rela disiksa. Loh kok gitu?
supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh oleh pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Karena iman mereka menderita kekurangan. Loh. Kok gini? Benar? Kekurangan, kesesakan dan sisaan. Dunia nggak layak lagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan dalam gua-gua dan celah-celah. 39 ngeri, Bapak Saudara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Berarti iman itu bukan memperoleh apa yang sedang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Setuju dengan saya? Iman adalah bagaimana saya melakukan bagian saya. Taat dengan firman-Nya. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan berkati, Tuhan pasti akan berkati kita. Itu bonus. Amin. Amin. Tuhan bisa sembuhkan, bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit, saya punya jemaat sakit. Berusaha. Tidak sembuh-sembuh. Harusnya dia sudah mati. Tapi dia nggak mati. Dia harus minum obat terus. Dan saya bilang gini, itu kesembuhan. Kesembuhan gimana? Kamu masih bisa melakukan aktivitas kamu. Oh, fisiknya parah. Dia masih bisa melayani. Tapi dia nggak bisa capek. Dia coba berhenti 1 tahun tidak minum obat. Wah parah, hampir mati. Tahu dia minum obat lagi. Tergantung sama obat. Tapi masih dia bekerja. Masih bisa melakukan sesuatu. Saya bilang itu iman. Melakukan, tetap percaya dan melakukan bagianmu dalam pekerjaanmu. Itu iman. Lihat ya, orang-orang ini. Karena iman, Habel telah melakukan, mempersembahkan yang baik. Karena iman, Henok, kemarin saya sampaikan di anak kaum muda, bergaul dengan Allah, enggak seperti keturunan yang di atas dan di bawahnya, yang hanya lahir, besar, tua, mati, lahir, besar, tua, mati, lahir, besar, tua, lahir, besar, punya anak, tua, mati. Tapi Henok katakan hidup bergaul dengan Allah. Anggap ya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dalam iman dan kekristenan itu bertujuan supaya kita semakin mengenal Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kita semakin mengenal Kristus. Ini yang membuat kita beda. Saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Iya. Saya percaya Tuhan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara. Ya, contoh salah satu saya ulangi sekali lagi. Bukan soal kebangkitannya yang Yesus mau itu jadi heboh. Yang Yesus mau yang jadi heboh itu dirinya yang adalah Tuhan. Punya kuasa atas kebangkitan. Yang Yesus mau adalah mereka percaya bahwa dia ini diutus Allah. Kalau Bapak Saudara baca Yohanes pasal yang ke-6 tentang Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Baca keseluruhan. Akhirnya begini, mereka mengundurkan diri. Karena mereka hanya melihat Yesus itu mengasih makan. Iso kayak Musa lah gitu loh. Kalau bisa kayak Musa lah yang berikan makan mana. Yesus harusnya kayak gitu memberikan jaminan. Yesus enggak mau. Yesus ingin mereka percaya bahwa aku ini Tuhan. Mereka mengundurkan diri dan mereka mulai enggak mau ikut Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Haleluya. 2 hal hari ini kita belajar. Libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Yang kedua, berdayakan iman kita dalam setiap situasi. Sebagai akibatnya kita semakin mengenal Kristus. Amin. Bapak Ibu tidak akan pernah ragu datang ke gereja sekalipun punya masalah. Kenapa? Karena saya tahu saya ketemu Yesus kok di gereja. Bapak Ibu tidak pernah ragu untuk tiap pagi berdoa. Kenapa?
Karena saya ketemu Yesus kok. Sekalipun ini sumpek, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi Yesus yang menjadi jawaban. Amin. Yesus yang menjadi jawaban atas hidup kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu belajar. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Bukan soal jawabannya, tapi bagaimana Yesus itu Tuhan atas hidup kita. Amin. Yesus dia Tuhan, dia yang menuntun langkah saya, menjamin masa depan saya. Nanti sore saya akan berikan kesaksian juga tentang iman, tentang COVID kemarin Bapak Ibu. Kami bertiga kena COVID, tapi ada hal yang luar biasa. Kalau Bapak mau datang silakan sore atau ikut atau live streaming ada enggak tahu saya. Jangan baik-baik hari ini kita belajar. Amin. Bangun iman. Yesus, dia bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Karena rancangannya hebat, nggak pernah terduga atas hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Waktunya. Mari. Hanya Engkau Tuhan, jawaban atas setiap doa kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Pujian ini katakan, saya suka pujian ini. Engkaulah jawaban. Tampilkan teksnya. Engkaulah jawaban. Bukan uang. Bukan apa ya yang sedang kita doakan. Bapak sedang doakan apa sih? Kesembuhan. Bukan kesembuhan. Tapi engkau jawaban. Bapak sedang mendoakan apa? Untuk anakmu kuliah, pekerjaan. Bukan itu. Tapi Yesus yang jawaban. Amin. Amin. Ya kan pujian ini sungguh-sungguh. Dan Bapak seperti mengungkapkan ini kepada Tuhan. Tuhan, engkaulah jawaban. Karena engkau melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku doakan dan pikirkan. Karena kuasa-Mu bersama dengan aku. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kaulah jawaban di setiap saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Ya katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Katakan dengan Tuhan. Teguhkan hatimu. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna
pikiranmu sepakat, sampai hatimu sepakat dengan pikiranmu. Aku percaya kuasamu sempurna. Yes, sempurna. Saat ku berdoa, tanpa musik, dia akan berdiri dari awal sampai telinga saudara sendiri dengar suara saudara sebagai pernyataan kita. Amin. Mari katakan, nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Kau nyanyikan dengan suara keras sampai telingamu sendiri dengar suaramu. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku Menyembah, Roh-Mu bekerja. angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan ku Percaya Ini deklarasi kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku sepakat, saat ku sepakat, kuasa-Mu bekerja. Terima dengan limpahan kuasanya. Haleluya, bangun imanmu. Kuasanya bekerja menjamahmu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebelum saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, saya persilakan Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing dengan Tuhan sesuai dengan iman dan percayamu, sesuai dengan respon imanmu hari ini. Mari masing-masing berdoa, bukan menyembah. Silakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan hari ini. Haleluya, apa yang Bapak Ibu percayai. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya aku melakukan perkara. Aku percaya Tuhan, jiwa-jiwa bertambah. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang menuntun. Aku percaya Tuhan, aku percaya ya Bapa. Aku bekerja dalam setiap masalahku. Aku percaya Tuhan, aku melakukan yang ajaib dalam setiap sakit penyakit kami. Haleluya, lama syarabo takiabor ya batakarabo. Inarabor ya bakatakarabo yakinamo. Makarataku maria kaya sikiarabo. Inababakarai hor ya bakaya sendiri ya baba. Kumaya karaya bota kimarabo. Inakura bakasenirabo. Arabo takimara ya mukasheniara bakaya shakuba. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kerjakan bagianmu Tuhan yang ajaib.
dengan pengertian yang diterima oleh setiap jemaat Tuhan yang mendengar hari ini. Kerjakan bagian-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya, kami mau ikut tuntunan-Mu. Kami mau mempercayai deklarasikan hari ini bahwa Engkau bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, nama berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahan-Mu di mataku Engkau termulia. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Kau mengasihi kami, Kau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Seluruh isi hati-Mu sudah tersampaikan. Biarkan itu termaterai dalam hati kami, tertulis dalam loh hati kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami mendengarkan tuntunan-Mu, melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari pembelajaran kami untuk semakin mengenal Tuhan, lebih dekat, lebih dalam, lebih intim, supaya iman kami tidak akan pernah goyah, tetap teguh. Apapun yang harus kami lalui, kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dalam seluruh pergumulan kami, dalam semua permohonan kami, Yesus Engkau jawaban bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Hikmat, pengurapan, pewahyuan nyatakan lebih lagi dalam hidupnya. Berkati pelayanannya, rumah tangganya, anak-anaknya. Supaya lewat hidupnya Tuhan dipermuliakan. Dan orang banyak boleh mengenal Yesus Kristus dalam pelayanannya. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan, memberikan kepadamu kesehatan, memberikan kepadamu kelimpahan, keberhasilan dan keberuntungan, supaya olehnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, dan oleh semuanya itu Yesus dipermuliakan. Kita pulang membawa berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.